Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriani Janatul Husna dari SMP Negeri 51 Bengkulu Utara, Kecamatan Ulokupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Koneksi antar materi modul 2.2. Dengan profil CGP Nuriani Janatul Husna SPD, PP Wawan Efri S MPD, dan fasilitator Mariuti SPD. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah yang pertama, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima potensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jawaban soal kedua, kaitan pembelajaran yang telah saya pelajari dengan modul-modul selanjutnya adalah yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Kemudian, yang keempat, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, seluruh modul saling berkaitan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid dan yang kedua bagi teman sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain,
memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik yang disesuaikan. Kemudian yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan belajar inti yang melibatkan keaktifan murid, dan penutupan optimistik. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, serta mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan bagi teman sejawat melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.